Beberapa negara yang mengalami permasalahan serius terkait narkoba. Mengonsumsi narkoba merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan sangat berbahaya. Obat terlarang itu tidak hanya berpengaruh pada psikis, tapi juga dapat membahayakan kesehatan tubuh secara umum. Narkoba bahkan bisa menyebabkan kematian. Beberapa penyakit yang dapat diakibatkan olehnya ialah gangguan fungsi otak, halusinasi, dan beberapa penyakit lainnya. Sejauh ini, terdapat beberapa negara yang mengalami permasalahan yang sangat serius terkait narkoba. Mengintip Philadelphia, kota zombie di dunia nyata yang ada di Amerika. Kota Philadelphia, sebuah kota di Washington yang dikenal buruk oleh sebagian besar warga di Amerika Serikat. Kota ini pun dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat tindak kriminal. Bahkan Philadelphia menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekadar ingin mengambil dokumentasi. Kota ini juga termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma, yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan dan kekerasan secara keseluruhan sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang harus ditangani. Tingginya tingkat kriminal di wilayah ini lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional dan wilayah metropolitan lainnya yang ada di Amerika. Karena parahnya para pecandu narkoba di sana membuat tingkat overdosis di Philadelphia menjadi sangat mengkhawatirkan, hingga menyebabkan mereka berperilaku layaknya zombie seperti yang biasa kita lihat di film-film. Tingginya tingkat overdosis membuat angka kematian meningkat 50% dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Kematian akibat overdosis pun lebih tinggi dari kasus kematian akibat pembunuhan. Kita masih sangat bersyukur dibandingkan keadaan sesama manusia kita di Philadelphia. Menyaksikan banyak video mengenai kondisi manusia di sana membuat hati kita sangat miris. Manusia di sepanjang jalan dalam keadaan buffering atau loading manusia di sana terlantar. Tidak punya rumah, miskin, hidup berdampingan dengan sampah dan narkoba. Ada yang menyebutkan kota ini zombieland karena setengah manusia setengah mayat hidup. Sungguh mengenaskan sekali. Mereka menunduk bukan mencari sesuatu, tetapi karena memang tidak kuat lagi mengontrol tubuhnya. Mereka tertunduk bukan karena bertafakur, tapi ibarat komputer, mereka tidak bisa loading dengan baik sebagai manusia yang berkesadaran atau normal. Mau pasang celana saja sudah tidak sanggup. Tingkat pengguna narkoba yang tinggi membuat warga di sana, khususnya perempuan yang rela menjadi pekerja seks komersial, juga menjadi pengedar narkoba. Selain itu, mereka pun rela menitipkan anaknya sendiri ke pihak lain hanya untuk menjajakan dagangan mereka demi bisa memenuhi hasrat kecanduan akibat narkoba. Di salah satu pojok kota tepatnya Kensington, Philadelphia, Amerika Serikat, peredaran narkoba begitu maraknya. Banyak orang dengan santainya bertransaksi narkoba. Tampak seorang pria tua, sekitar 60-an, berjalan menyisir kota. Jerome, sang pria tua ini ternyata penjual jarum suntik untuk para pengguna heroin. Setiap beberapa meter berjalan, Jerome didatangi pembelinya dan rata-rata anak muda. Dengan langkah gontai Jerome terus menyusuri jalanan di pinggiran kota yang tampak kotor dan sedikit kumuh. Menurut Jerome, di kawasan Kensington ini banyak orang mengonsumsi heroin di berbagai tempat, dari mulai abandominium, istilah untuk kawasan yang tidak terurus dan populasinya rendah hingga di tempat-tempat umum di kota. Tidak sulit bagi pihak polisi untuk mendapati para pengguna heroin. Ditengarai, peredaran heroin ini banyak disuplai oleh gangster di sebuah kawasan yang dipadati imigran terutama Hispanik. Di area ini, banyak pengedar yang siap menyediakan segala jenis narkoba. Di kawasan itu pula angka kejahatan dan kematian tetap tinggi. Salah satu anggota gangster mengungkapkan bagaimana cara kerja mereka dalam mengedarkan narkoba. Menurut Rece, ia mengatur 3 shift untuk anak buahnya dalam beroperasi. Dengan intensitas yang cukup tinggi, ia bisa mendulang sedikitnya $4.000 setiap minggunya. Rece memasok narkotika ke berbagai lapisan. Salah satu pangsa pasar potensial yang ia terus suplai adalah orang-orang yang bekerja di agen-agen pelayanan sosial. Menurut polisi setempat, para pengedar jalanan ini sangat licin, karena sulit melacak para pengedar yang berkeliaran. Seperti permainan kucing dan tikus, keberadaan mereka sulit dilacak. Jika diperbandingkan, para pengedar yang berafiliasi dengan kartel Meksiko dinilai lebih licin dengan kartel Kolombia. Sindikat heroin di Philadelphia juga selalu membuat terobosan. Setiap kali mereka meluncurkan produk heroin, mereka langsung merekrut para pecandu untuk mencicipi heroin yang mereka produksi. Mereka meminta para pecandu sebagai tester untuk memberikan penilaian terhadap produk tersebut sebelum produk heroin itu dilepas di jalanan. Karena itulah penegak hukum di Philadelphia harus bekerja ekstra keras untuk memberantas jaringan narkoba di wilayahnya. Karena geliat para sindikat di kawasan ini sudah begitu leluasanya meracuni warga.